Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari kotak amal Jumat kita, minggu lalu sudah kita edarkan untuk donasi Palestina, dan itu sudah mendapatkan dana minggu lalu sebesar Rp800.000 dan sudah kita salurkan melalui Yayasan Mahat Islam Rafiah Akhi, pimpinan Ustadz Adi Hidayat. Kami melakukan pemutaran kotak amal untuk donasi Palestina karena hingga saat ini korban Palestina yang meninggal kurang lebih 12.000 jiwa, dengan sebagian besar adalah anak-anak dan kaum wanita, dan yang terluka kurang lebih hampir 30.000 rakyat yang terluka. Dan yang terluka itu kondisinya berat karena posisi di sana makanan tidak ada, minuman juga sulit, listrik semuanya mati, obat-obatan sudah terhenti, tidak ada yang bisa masuk ke sana dan sebagainya, dan itu artinya yang terluka bisa segera menyusul meninggal. Semuanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana meninggal dalam kondisi husnul khotimah insyaallah. Tugas Jumat hari ini bertindak selaku imam sekaligus khotib Jumat akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Umar, dan Bilal akan dilantunkan oleh saudara Dedi Prayana. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sahhara lakumul fulka litajziya fil bahri bi amrihi wa sahhara lakumul anhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Shadaqallahul alim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya serta karunia-Nya lah kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya serta para sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya kapan dan dimanapun. Peningkatan iman dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat kita lakukan. Untuk peningkatan iman, kita bisa lakukan dengan melakukan berbagai kajian. Mengikuti pengajian-pengajian baik yang dilaksanakan di pondok pesantren, di masjid, ataupun mushola atau tempat-tempat pengajian lainnya. Atau kita banyak membaca referensi berkenaan dengan agama Islam. Sehingga keyakinan kita tentang keimanan kita tentang Islam semakin mantap. Sedangkan untuk meningkatkan akhlak kita, ketakwaan kita kepada Allah, akan dapat kita lakukan dengan melaksanakan berbagai syariatnya. Kita banyak berzikir, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Pada khutbah singkat ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti dari kemuliaan itu ialah dengan diangkatnya manusia sebagai pemimpin di muka bumi dengan sebutan sebagai khalifah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menegaskan kepada malaikat menyampaikan berita itu. Bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Malaikat Allah menyampaikan kepada makhluknya yang namanya malaikat. Menyampaikan kabar bahwa sesungguhnya kami hendak menjadikan seorang khalifah. Pemimpin di muka bumi. Kemudian malaikat mendengar informasi itu. Mengajukan keberatan, seolah-olah mengajukan keberatan kepada Allah. Malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Allah memberi penjelasan kepada para malaikat. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kaum muslimin yang berbahagia. Berdasarkan ayat ini, bahwa kita manusia ini telah ditetapkan sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sebagai khalifah tentu mempunyai tugas yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu ada beberapa tugas sebagai khalifah yang harus kita laksanakan. Yang pertama sebagai khalifah memakmurkan bumi ini. Yang pertama adalah memakmurkan bumi ini. Dimaksudkan dengan memakmurkan bumi adalah menjadikan bumi sebagai suatu kesatuan masyarakat yang hidup bahu-membahu, yang merasa senasib dan sepenanggungan. Jadi kita merasa satu persaudaraan tanpa melihat suku, agama, dan rasnya. Ini Allah menjelaskan itu. Ada perbedaan itu biasa. Tetapi menjadi suatu persaudaraan. Dengan adanya keturunan, kita berkembang menjadi banyak. Semakin lama, bumi ini semakin banyak manusianya. Sehingga menjadilah sebagai suatu kawasan yang ramai dan makmur. Inilah tugas kita. Yang pertama, bagaimana kita memakmurkan bumi ini. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah membangun, menata, dan menjaga ketentraman di bumi. Tugas yang kedua adalah merupakan tugas yang sangat penting untuk kemaslahatan hidup. Artinya ialah manusialah yang akan menata
membangun serta menjaga ketentraman. Manusia mesti giat berusaha membangun dan menghindari kerusakan yang menyebabkan terjadinya bencana. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadat fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan sayangilah manusia sebagaimana Tuhan sayang kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian tugas kita yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia yang ketiga adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian dalam surat lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah di sini termasuk di dalamnya adalah sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, membantu fakir miskin dan anak yatim, berbuat baik kepada sesama manusia, serta seluruh aktivitas yang akan mempererat hubungan kepada Allah, kepada manusia, dan alam sekitarnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang keempat, tugas kita sebagai khalifah di bumi ini adalah mencari rezeki untuk kebahagiaan hidup. Tugas kita tidak kalah pentingnya adalah mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Jadi kita disuruh untuk menjadi kaya ini. Bagaimana kita mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya diam saja. Untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita banyak rezekinya menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Kita akan lebih mudah untuk menyumbang kemana-mana. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, maka apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu beruntung. Ini adalah perintah bagaimana kita mencari rezeki. Bukan hanya berpangku tangan tetapi menjadi suatu manusia yang produktif. Ini perintahnya gitu. Kemudian tugas kita yang kelima adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam surat Ali Imran ayat 190 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah memerintahkan bagi kita setiap manusia untuk dapat meningkatkan potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Setiap makhluk Allah diberi potensi dan kapasitas, tetapi kitalah yang harus mengasah potensi itu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada kita untuk menuntut ilmu, membuka sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian sampai dengan perguruan tinggi.
Semuanya adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai makhluk Allah. Karena barang siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan bisa menguasai dunia. Kalau kita bisa menguasai teknologi, maka jarak antara benua semakin dekat, bukan menjadi penghalang untuk menjalin hubungan silaturahim. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki oleh manusia harus kita kembangkan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kaum muslimin yang berbahagia, dari beberapa hal ini sebagai tugas kita selaku khalifah, kalau kita tarik lebih besar lagi, maka di dalam birokrasi ada namanya pemimpin. Pemimpin ini ada pemimpin di dalam skala nasional namanya presiden. Wakil presiden, itu adalah pemimpin kita, siapapun dia. Kemudian skala regional ada namanya gubernur, wakil gubernur. Kemudian di bawah lagi ada namanya bupati, kepala daerah, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota. Mereka ini berkuasa memimpin kepada rakyatnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya, untuk menegakkan keadilan, untuk meningkatkan taraf hidupnya rakyat itu. Dari mana dia dapat otoritas itu? Otoritasnya didapat daripada hak rakyat diberikan kepadanya sehingga dia menjadi pemimpin kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak lama lagi akan memasuki estafeta pergantian kepemimpinan. Ini sebagai khalifah, kita menyerahkan sebagian hak kita untuk dapat dilaksanakan kepada orang yang kita percaya. Insya Allah pada tanggal 14 Februari 2024, tinggal beberapa bulan lagi, 3 bulan lagi, akan kita melakukan pergantian kepemimpinan melalui namanya demokrasi. Demokrasi diwujudkan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024 untuk memilih para wakil-wakil kita baik DPRD, DPR, DPD maupun untuk presiden dan wakil presiden. Ini saya mengingatkan karena sesungguhnya apa yang kita berikan itu juga kewenangan yang kita berikan otoritas menjadi otoritas pimpinan, kita harus dapat mempertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di kelak di akhir nanti. Baik yang memberikan suaranya, maupun yang diberikan suaranya, akan masing-masing mempertanggungjawabkan itu. Oleh karena itu saya mengingatkan, ada 4 syarat di dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama, syarat pertama adalah siddiq. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya. Antara omongan dengan perbuatannya itu sama. Bukan sebaliknya. Itu yang harus kita cari. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin menurut Islam adalah dia amanah. Amanah ini kalau diberi tanggung jawab, maka dia dapat melaksanakan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan rakyatnya, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggariskan itu. Kemudian yang ketiga, pemimpin menurut Islam adalah fatona. Fatona itu dia cerdas. Seorang pemimpin dia harus mampu menunjukkan kapasitasnya, dia mampu kritis, dia memiliki kemampuan analisa terhadap rencana program-program yang akan dibuat, termasuk sampai pada kegiatan itu. Sehingga pada akhirnya apa yang disampaikan itu bahwa dia dapat meningkatkan kesejahteraan dan hukum yang berlaku pada negaranya itu. Dan yang terakhir, secara Islam ada 4 kriteria ini. Yang kelima adalah tabligh. Tabligh ini dia mampu mengkomunikasikan kepada seluruh rakyatnya. Dia mampu berbicara dengan baik. Dia mampu mengaktualisasikan apa yang menjadi program-program itu sehingga masyarakat mengerti apa yang dibuat daripada pemerintah itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa demikian? Karena otoritas yang ada pada pemerintah itu
merupakan kewenangan kita yang kita berikan sepenuhnya kepada Dia. Sehingga mereka dapat berkuasa karena kita bisa memilih, karena kita memilih Dia. Dengan memilih itu berarti otoritas kita berikan kepada Dia untuk mengambil berbagai kebijakan yang ada pada negara itu. Karena saya mengingatkan kepada kita semua, dari sekian calon itu silakan memilih mana yang terbaik, tetapi yang penting jaga kerukunan di antara kita itu. Persatuan dan kesatuan itu harga mati. Enggak boleh ditawar-tawar. Karena itu hindari perpecahan, perbedaan boleh karena kita adalah bersaudara semua. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal pada ceramah singkat ini, dalam khutbah singkat pada Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan amanah ini dengan baik, dan insya Allah kita akan bisa bertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi insya Allah di akhirat kelak. Pak taziru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin summa stawa alal ars al arsyir rahman fasata'libihi bi khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana wa hab lana min azwajina wa zurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wa aqimus shalah.